Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Agar pertemuan pada kesempatan kali ini kita bisa konsentrasi dalam menerima ilmu, karena insya Allah kita akan bertemu hari ini dengan materi, atau kita akan menjelaskan tentang materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi sebelum kita masuk pada materi pada kesempatan kali ini, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran tentang pergaulan bebas dan zina ini. Baik, tujuan pembelajaran pada akhir pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina dalam Islam. Yang kedua, memahami dalil-dalil yang melarang pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, menyadari pentingnya menjaga martabat diri dan orang lain. Yang keempat adalah menerapkan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir adalah mengetahui hikmah dari menjaga diri dan martabat sesuai ajaran Islam. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melangkah pada slide selanjutnya adalah peta konsep. Dalam peta konsep ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang menjaga martabat manusia. Selanjutnya, pergaulan bebas, ada namanya juga zina. Dalam pergaulan bebas ada ciri-ciri menghindari situasi. Yang pertama itu adalah menjaga pandangan, menjaga jarak, menjaga iman. Sedangkan dampaknya adalah merusak akhlak, mengganggu mental, kemudian mengganggu moral. Dalam zina ada namanya bentuk zina. Pertama itu adalah zina fisik, kedua zina hati, ketiga zina mata. Dan dampaknya adalah dosa besar, kemudian dia merusak sosial, penyakit seksual, masa depan terancam. Kemudian dalam peta konsep ini juga akan nanti akan dijelaskan tentang dalil larangan zina, cara menghindari, yaitu menghindari situasi, menjaga pergaulan, kemudian mencari teman yang baik, dan kemudian menjaga iman. Baik anak-anakku sekalian, saya akan masuk pada materi, atau saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan dalam perspektif Islam. Pendahuluan, pentingnya menjaga akhlak dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, pergaulan bebas menjadi masalah sosial yang semakin berkembang, terutama di kalangan remaja. Ketiga, Islam mengajarkan batasan dan etika dalam bergaul agar umatnya terhindar dari perilaku merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya adalah definisi pergaulan bebas. Yang pertama, pergaulan bebas adalah hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan yang jelas, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan agama yang seringkali mengarah pada perilaku negatif seperti perzinahan, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan yang tidak sehat. Sedangkan contoh-contoh yang Ibu Guru tulis dalam slide ini adalah, yang pertama adalah menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas, dan yang kedua adalah bergaul dengan kelompok yang memiliki kebiasaan buruk.
seperti merokok, minum alkohol, atau terlibat dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Poin selanjutnya adalah dalil larangan pergaulan bebas. Yang pertama adalah dalam Quran, terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Penjelasannya adalah ayat ini kemudian melarang mendekati segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan, termasuk pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terjaga. Dan yang kedua terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka penjelasan dari ayat ini adalah bahwa ayat ini kemudian mengajarkan agar baik laki-laki ataupun perempuan menjaga pandangan dan pergaulannya serta menutup auratnya dengan baik. Dan yang kedua adalah hadis. Hadis di sini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya adalah sesungguhnya seorang mukmin itu adalah yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk bergaul bebas dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Penjelasannya adalah hadis ini kemudian menegaskan pentingnya menjaga diri dan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berpergaulan bebas. Dan yang kedua adalah hadis riwayat Abu Daud, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali jika ada mahramnya. Tapi kalau penjelasannya adalah hadis ini kemudian mengingatkan kepada kita semua bahwa pergaulan bebas yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Yang selanjutnya adalah anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan menjelaskan tentang contoh pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, remaja yang sering berkelompok tanpa pengawasan yang jelas, kemudian bergaul dengan lawan jenis tanpa batasan, seperti berkumpul di tempat sepi, atau mengirim pesan-pesan yang tidak senonoh. Dan yang kedua adalah pengaruh negatifnya, menurunnya moral dan akhlak, terjerumus dalam perbuatan zina, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku destruktif lainnya. Selanjutnya adalah di sini kita akan membahas tentang hikmah menjauhi pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah menjaga kehormatan diri, yaitu menghindari perbuatan dosa dan perilaku yang dapat merusak harga diri dan martabat sebagai seorang muslim. Yang kedua adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi pergaulan bebas. Maka seseorang akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjaga keharmonisan sosial
dengan menjaga batasan dalam pergaulan, masyarakat akan lebih harmonis dan hubungan antar individu akan lebih saling menghormati. Dan yang selanjutnya adalah cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa agar terhindar dari godaan. Yang kedua adalah menghindari tempat dan situasi yang dapat menjerumuskan, yaitu hindari tempat-tempat yang dapat memicu pergaulan bebas seperti diskotik, tempat sepi, atau kegiatan yang tidak bermanfaat atau unfaedah. Yang selanjutnya adalah menerapkan batasan dalam pergaulan, menjaga etika dan adab dalam berinteraksi dengan lawan jenis, selalu mengingat batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, yaitu kita harus mencari teman yang dapat membawa kebaikan, yang memiliki jalur hidup yang jelas, kemudian atau memiliki tujuan hidup yang jelas, dan yang dapat mendukung untuk dapat berada di jalan yang benar. Dengan kita mempelajari hikmah pergaulan bebas dan kemudian cara mengatasi pergaulan bebas tadi, maka Ibu Guru berharap agar anak-anak sekalian bisa memahami ini, kemudian bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita benar-benar terhindar dari godaan-godaan setan yang akan menjerumuskan kita kepada jalan yang buruk atau jalan yang sesat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Maka dengan materi yang Ibu Guru sampaikan tadi, semoga anak-anak sekalian bisa memahami segala yang Ibu Guru sampaikan, dan semoga juga bisa bermanfaat atas apa yang Ibu Guru sampaikan. Maka dengan ini kemudian Ibu Guru menyampaikan kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dapat menjerumuskan seseorang pada berbagai perbuatan dosa. Selanjutnya adalah Islam mengajarkan untuk menjaga diri, menjaga pandangan, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak moral. Dan yang ketiga adalah dengan meningkatkan iman dan mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat terhindar dari pergaulan bebas dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Jadi itulah saja yang perlu Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya juga kemudian mendoakan anak-anakku sekalian, semoga anak-anakku sekalian bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan senantiasa menjaga diri dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.